Selamat pagi Bapak Ibu semua, Shalom. Pagi ini saya mau sharing ulang salah satu bagian dalam Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Ayat yang memberkati saya, nats yang memberkati saya pada awal mula pertobatan dan kemudian menyerahkan kehidupan untuk melayani Tuhan. Kalau gudeg makin dipanasin katanya makin enak. Jadi ini barang nget-ngetan, sesuatu yang dipanaskan lagi, Bapak Ibu. Sharing firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul syarat dan ketentuan berlaku. Mari kita lihat Lukas pasal 9 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-62. Firman Tuhan berkata demikian, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seseorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah atau serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Lalu seorang yang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Bagian ini adalah bagian yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita bukan saja menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus, menerima Kristus, tetapi menjadi orang-orang yang mengikut Dia, bahkan menyerahkan seluruh hidup kita untuk menjadi pelayannya. Bapak Ibu, ada sebuah quote dari John Piper yang mengatakan demikian, "To receive Christ costs nothing." Untuk menerima Kristus itu free, nggak bayar apa-apa. To follow Christ costs something. Untuk mengikut Kristus, kita perlu membayar beberapa hal, membayar sesuatu. But to serve Christ costs everything. Kalau kita melayani Kristus, kita ini membayar harga keseluruhannya. Kita menyerahkan keseluruhan kehidupan kita. Jadi ketika kita mau menjadi pengikut Kristus, ketika kita melayani Kristus, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada harga yang harus kita bayarkan. Ada sesuatu yang kita korbankan. Nah, menurut nats yang kita baca tadi, syarat dan ketentuan apakah yang berlaku jika kita menjadi murid-muridnya? Setidaknya ada 3 hal penting yang kita bisa lihat pagi hari ini. Seorang pengikut Kristus, seorang yang menyerahkan hidupnya untuk Kristus adalah mereka yang harus memiliki motivasi yang lurus, motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Ada seorang yang berkata kepada Tuhan di tengah perjalanan, dan seorang itu berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, kemanapun Engkau pergi." Tetapi jawaban Yesus kemudian sepertinya tidak relate, tidak nyambung dengan pernyataan yang disampaikan oleh seseorang itu. Yesus kemudian berkata, "Rubah mempunyai liang, serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Kita melihat di sini bahwa Yesus sebenarnya sedang ingin menelisik, menguji, mencari apa yang mendasari keputusan yang diambil oleh seseorang ini. Kenapa dia mengatakan, "Aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi," itu
adalah sesuatu yang merupakan keputusan emosional semata, merupakan sesuatu yang tiba-tiba keluar dari mulutnya, itu adalah sesuatu yang didasari oleh apa kita belum tahu. Tetapi Yesus ingin tahu lebih jauh dengan mengatakan bahwa serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia ingin menggali motivasi seseorang yang menyerahkan hidupnya untuk mengikut dia, untuk melayani Tuhan, itu apa? Apa yang mendorong? Itu menjadi hal yang sangat penting, karena motivasi akan sangat berkaitan dengan ketahanan seseorang nanti ketika dia menghadapi kenyataan-kenyataan yang akan terjadi sepanjang dia menjadi pengikut Kristus. Kalau berpikir mengikut Kristus hanya mencari segala sesuatu yang enak, kenyamanan, dia hanya mencari mujizat, dia hanya mencari berkat, dia hanya mencari pertolongan. Kalau menyamakan pengikut sertaan kepada Kristus hanya sebatas seperti seseorang pergi ke Gunung Kawi, mencari mujizat, mencari berkat, mencari pertolongan, maka orang-orang dengan motivasi semacam itu adalah mereka yang akan kecewa di tengah perjalanan. Yesus sendiri sudah berpesan, anak manusia yang kalian ikuti, yang kalian teladani, yang kalian follow adalah seorang pribadi yang bahkan untuk meletakkan kepalanya saja dia tidak punya. Mengikut Yesus adalah sebuah situasi di mana kita harus menyiapkan diri dengan penolakan-penolakan sebagaimana yang dialami oleh Kristus sendiri. Yesus ditolak di kampung halamannya, dia tidak diterima di Nazaret, dia diusir, istilahnya begitu, dan kemudian dia melayani di tempat lain. Yesus ditolak di Yerusalem, Yesus ditolak di berbagai tempat, di Samaria misalnya, sampai murid-muridnya sendiri marah. Kita jatuhkan hujan api dari langit aja, kita bakar saja semua wilayah Samaria ini, biar tahu rasa mereka. Di mana-mana tempat, Yesus tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi sebagai gambaran ini, Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa aku kalah sama serigala, aku kalah sama burung. Yang kamu ikuti itu, yang dengan tegas kamu bilang, aku akan ikut engkau kemana saja engkau pergi, itu adalah dia yang tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi kamu harus siap dengan itu. Kalau motivasi kita adalah motivasi yang salah, motivasi yang keliru, sekedar mencari mujizat, mencari berkat, mencari pertolongan, pasti kita akan menjadi orang-orang yang mudah kecewa, mudah patah semangat di tengah jalan. Bukan tidak mungkin orang-orang dengan model seperti itu adalah mereka yang kemudian dengan mudah meninggalkan Yesus di tengah jalan. Saudara, ketika kita mengambil keputusan, aku akan mengikut Engkau ya Tuhan, di awal ketika kita bertobat, ketika kita berjanji, ketika kita menyerahkan diri kita untuk mengikut Kristus, untuk melayani Tuhan, apa motivasi yang ada di dalam diri kita? Mari kita tanyakan itu sebagai hal yang sangat fundamental di dalam kekristenan kita. Karena sebagai murid Kristus yang sejati, kita harus memperlengkapi diri kita dengan kesiapan menerima penolakan-penolakan, menerima hal-hal buruk lainnya, tidak hanya berharap bahwa berkat selalu melimpah, pertolongan selalu ada, saat saya minta langsung, saat itu juga semuanya ada di depan mata saya. Saya percaya bahwa ikut Kristus bukan simsalabim seperti itu. Kita diproses oleh Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan menjadi murid-muridnya, dan dengan demikian kita perlu kesiapan terhadap hal-hal yang buruk sekalipun yang bisa saja terjadi ketika kita mengikut Kristus.
Dari awal Yesus sudah wanti-wanti. Sejak mulanya Yesus sudah wanti-wanti bahwa yang kamu akan terima nanti ketika kamu mantap berkata, aku akan ikut engkau kemanapun kau pergi. Itu berarti include, itu berarti termasuk hal-hal yang mungkin mengecewakan kita, hal-hal penolakan yang membuat kita sakit, hal-hal yang akan menjadikan kita bisa saja kemudian kecewa, dan itu semua yang harus kita hadapi dengan kesiapan sebagai pengikut Kristus. Kalau motivasi kita tulus, kalau motivasi kita benar di hadapan Tuhan, kita akan siap menerima berbagai macam situasi dan kondisi seperti itu. Semuanya akan kita terima, tetapi ada sebuah gambar besar yang sangat luar biasa, bahwa ketika kita memutuskan mengikut Yesus keputusanku, maka kita sedang diproses dan dibentuk, didewasakan menjadi murid-murid Kristus yang luar biasa. Bukan menjadi murid-murid Kristus yang gampangan, menjadi murid-murid Kristus yang menyerah di tengah jalan, menjadi murid-murid Kristus yang tough, sebaliknya, yang kuat, yang kokoh, yang menghadapi angin badai apapun, kita bisa melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Motivasi kita, mari kita tanyakan kembali. Waktu saya berkata, aku ikut engkau Tuhan, aku menjadi pengikutmu, aku followermu ya Tuhan. Apa motivasi kita? Apa yang mendasari kita? Biarlah motivasi yang terbaik yang Tuhan temukan di dalam kehidupan kita. Yang kedua yang ditekankan oleh Tuhan ketika menjadi pengikutnya adalah tentang siapa yang nomor satu, apa yang kita prioritaskan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-59 dan ayat yang ke-60 tadi, Tuhan berkata kepada seseorang, ayo ikut aku. Tapi orang itu berkata kepada Tuhan, Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Sebuah alasan yang seharusnya bisa diterima. Sebuah alasan yang sangat manusiawi, masuk akal sekali untuk kemudian Yesus berkata, oh bagus sekali, kamu berbakti kepada orang tuamu, kamu berbakti kepada bapakmu, dia meninggal dan kamu memang harus menguburkannya dulu. Tapi kalau kita lihat jawaban Yesus yang kemudian mencengangkan ini, kita mulai berpikir, sebenarnya apakah sungguh-sungguh orang tua atau bapak dari seseorang yang diajak oleh Tuhan Yesus ini benar-benar meninggal? Ya, situasinya di tengah jalan, mereka sedang berada di dalam sebuah perjalanan, lalu Yesus secara random berkata kepada seseorang, ayo ikutlah aku, begitu. Lalu tiba-tiba orang itu ya mungkin kaget ya, aduh, ini bukan yang saya harapkan sebenarnya. Ini adalah sesuatu yang membuat saya gimana ya cara menolaknya gitu. Dan hal yang dia kemudian lakukan adalah, ya izinkan aku pergi dulu menguburkan bapakku. Di zaman itu belum ada handphone seperti sekarang yang mengabarkan bahwa papamu meninggal, kamu harus segera pulang dari perjalanan ini, kamu tinggalkan itu semua. Jadi apa yang dia katakan itu, izinkanlah aku pergi dahulu, itu menunjukkan bahwa sebenarnya dia ingin membangun sebuah alasan. Sebenarnya dia nggak mau, sebenarnya dia tidak ingin menjadi murid Kristus, tidak ingin menjadi pengikut Kristus, dan alasan yang paling kuat yang dia bisa buat adalah, papaku meninggal, aku harus menguburkan dia dulu. Tapi kemudian Yesus justru menggunakan situasi itu untuk menunjukkan bahwa sebagai pengikut Kristus, yang kita nomor satukan di dalam kehidupan kita adalah ngurusin perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan, ketimbang memfokuskan, memprioritaskan diri kita dengan perkara-perkara kematian. Saya tidak berkata bahwa tidak perlu pelayanan kematian, penghiburan, kedukaan, bukan itu. Tetapi di dalam kerajaan Allah yang dimana kita menjadi pengikut-pengikut Kristus, yang paling penting adalah memikirkan perkara-perkara kehidupan, di mana orang-orang mati secara rohani masih banyak yang perlu dibangkitkan, yang perlu mendapatkan kehidupan. Itu sebabnya Yesus berkata, di dalam kerajaanku, di dalam kerajaan Allah,
yang paling penting, yang paling menjadi prioritas, yang paling menjadi nomor satu adalah pergi dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Pergi dan memberitakan kerajaan Allah di mana-mana berarti berbicara soal kehidupan yang akan diterima oleh seseorang, kehidupan kekal yang ditawarkan di dalam kerajaan itu. Nggak memikirkan tentang kematian, nggak memikirkan tentang sesuatu yang ya udah, itu memang sudah jalannya seperti itu, sudah selesai dan tidak bisa diapa-apakan lagi. Itu sebabnya Yesus berkata, biar orang mati yang menguburkan orang mati, tetapi engkau pergi dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Apa yang menjadi prioritas kita ketika kita mengikut Kristus? Prioritas adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Kita taruh nomor satu, kita tempatkan pada posisi yang utama dan dalam kerajaan Allah. Prioritas yang harus kita kerjakan sebagai murid Kristus adalah pergi dan memberitakan kerajaan Allah di mana-mana. Pak Ruben sering mengatakan, tidak semua kita dipanggil untuk menjadi pendeta. Tidak semua kita dipanggil untuk menjadi pemberita firman. Tidak semua kita dipanggil untuk menjadi full-timer. Tapi setiap kita dipanggil untuk menjadi pelita. Setiap kita dipanggil untuk menjadi terang. Setiap kita adalah agen kerajaan Allah dimanapun Tuhan menempatkan setiap kita. Dan itu berarti kita menjadi pemberita Injil kerajaan Allah. Dengan kehidupan kita, dengan pekerjaan kita, dengan apapun yang kita lakukan, yang kita prioritaskan adalah bagaimana orang-orang yang terhilang bisa kita raih, bisa kita jangkau dengan Injil kerajaan Allah yang kita beritakan. Pergi dan beritakanlah kerajaan Allah dimanapun Tuhan mengutus kita. Itu prioritas kita. Karena itu, mari kita memikirkan apa yang bisa saya sampaikan kepada orang lain, kepada dunia ini, kepada tempat orang-orang di sekitar saya, di tempat di mana saya diutus oleh Tuhan. Apakah yang saya beritakan adalah kerajaan Kristus, kerajaan Allah, Injilnya, atau saya menjadi terlalu sibuk memprioritaskan segala sesuatu yang lain, atau saya terlalu sibuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain, padahal saya adalah murid Kristus yang ditempatkan oleh Tuhan untuk sebuah prioritas yang penting. Prioritas utama seorang murid Kristus adalah pergi dan memberitakan kerajaan Allah di mana-mana. Dan inilah yang menjadi berita yang harus kita sampaikan. Bukan bicara soal kita ngomong, kita berkhotbah, kita menyampaikan Injil dengan mulut kita saja. Tetapi ini berbicara tentang kehidupan kita yang menjadi surat Kristus yang terbuka, kehidupan kita yang memberitakan kerajaan Allah, kehidupan kita yang mempresentasikan Kristus dimanapun kita ditempatkan. Prioritas utama kita adalah memberitakan kerajaan Allah. Yang ketiga, yang kita bisa pelajari pagi hari ini adalah tentang komitmen yang kuat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pengikut Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam ayat 61-62 tadi dikatakan tentang aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, hal mengikut Yesus di sini disamakan dengan pekerjaan membajak. Kalau orang membajak itu dia selalu harus punya fokus, dia selalu harus punya konsentrasi, dia selalu harus berkomitmen untuk melihat ke depan. Karena kalau dia sering tolah-toleh, sering melihat ke belakang, maka pada akhirnya sebidang tanah yang dia bajak itu akan tidak bisa diselesaikan dengan baik. Dia harus melihat ke depan karena dia harus mengarahkan kerbau atau sapi yang dia pakai untuk membajak itu.
Selain dia harus mengatur kerbau atau sapi yang dia pakai untuk membajak, dia harus mengarahkan mata bajaknya dengan baik supaya terpola, supaya lurus, supaya bisa efektif, efisien dikerjakan. Nah, Yesus sedang berbicara bahwa menjadi pengikut Kristus itu harus menatap ke depan, melihat ke depan. Karena dengan melihat ke depan, komitmen kita menjadi kuat. Komitmen kita biasanya akan berubah saat kita melihat kembali ke belakang. Dulu, waktu kita belum ikut Yesus, kelihatannya semuanya menjadi mudah. Kelihatannya tidak ada aturan ini itu. Lalu apa yang ada di belakang kita itu seperti melambai-lambaikan tangannya. Udahlah, wait, selesai saja, berhenti saja. Dulu waktu kamu belum kenal Tuhan, ini boleh, itu boleh. Sekarang kamu jadi pelayan di gereja, sekarang kamu ikut Kristus, sekarang kamu melayani di GBI Bethel, itu nggak boleh, ini nggak boleh, syaratnya ini, syaratnya itu. Dulu kamu nggak pernah terkungkung dengan syarat-syarat apapun. Udahlah, balik saja ke dunia yang lama. Udahlah, kembali saja ke kehidupan yang lama. Nggak ada aturan. Kamu mau lakukan apapun bebas sekehendak hatimu. Nggak ada orang yang mau bilang ini salah, ini betul. Tapi sekarang coba lihat kamu, penuh dengan aturan, penuh dengan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kadang-kadang apa yang ada di dalam masa lalu kita itu membuat kita akhirnya menjadi tidak fokus ya, membuat kita menjadi tidak fokus, membuat komitmen kita mulai goyah, mulai goyah, mulai goyah. Iya ya, enak dulu ya. Sekarang aduh ketat, sekarang aturan, sekarang saya seperti dikekang. Nggak ada enak-enaknya sama sekali. Akhirnya bisa saja seseorang kehilangan komitmennya untuk mengikut Kristus. Tuhan tidak kejam dengan berkata, nggak boleh pamitan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tuhan ingin menekankan bahwa menjadi pengikutnya itu membutuhkan komitmen yang teguh. Karena apa yang kita jalani, apa yang akan kita alami, tidak selalu sesuai dengan harapan-harapan, kenyataan-kenyataan yang terjadi, tidak sesuai dengan ekspektasi-ekspektasi kita sebagai murid Kristus. Maunya kita enak, lancar, nyaman, mulus semuanya, nggak ada persoalan. Tapi bukan itu kan yang pada akhirnya kita alami sebagai murid Kristus. Saya percaya kita semua mengalami kekecewaan-kekecewaan, benturan-benturan, pergumulan-pergumulan di dalam pengikut sertaan kita kepada Kristus. Tapi karena kita adalah orang-orang yang selalu mengingat apa yang dipesankan Tuhan, orang yang siap untuk membajak, tidak menoleh ke belakang, karena kita mau mengejar kelayakan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini maukah kita bertanya kembali kepada diri kita masing-masing tentang motivasi kita mengikut Kristus. Apakah saya ikut Kristus untuk diri saya? Atau saya ikut Kristus untuk menyediakan tempat bagi sang kepala? Nggak apa-apa saya nggak dapat tempat, tapi biarlah kepala saya, Yesus Kristus, kepala gereja, mendapatkan tempat yang layak. Prioritas kita apa di dalam pengikutsertaan kita kepada Kristus? Apa yang nomor satu di dalam kehidupan kita? Apakah ambisi-ambisi kita, pengejaran-pengejaran kita secara pribadi? Atau kita memprioritaskan kerajaannya, Injilnya, diberitakan di mana-mana? Bagaimana dengan komitmen kita? Apakah hari-hari ini atau adakah beberapa waktu belakangan ketika kecewa, benturan-benturan, pergumulan-pergumulan membuat kita seperti ya ditarik lagi ke belakang, udah lihat ke belakang. Dulu kamu nggak pernah dikecewakan, sekarang di gereja kamu dikecewakan. Akhirnya membuat komitmen kita goyah ketika mengikut Kristus. Pagi hari ini mari kita menanyakan 3 hal ini. Apakah kita punya motivasi yang tulus, prioritas yang benar, komitmen yang kuat di hadapan Tuhan? Atau ini adalah sesuatu yang masih terus harus kita perbaiki di dalam pengikut sertaan kita kepada Tuhan?
Saya menyerahkan kepada Pak Suwito untuk berdoa buat kita semua. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita.